Eh, Pertama saya ingin menyampaikan bahwa Paku Integritas itu sebenarnya program yang dilaksanakan oleh salah satu kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat KPK jauh sebelum dari gelar yang kita inikan kepada pasangan 3 calon itu. Format yang kami tampilkan itu adalah kami coba menyampaikan ruang-ruang hambatan pemberantasan korupsi yang kami lihat dalam perjalanan KPK selama ini. Dan bagaimana kemudian ketiga pasangan calon ini merespon, menyikapi ketika salah satu dari mereka nantinya menjadi atau terpilih sebagai presiden nanti gitu. Jadi nggak terlalu penting sebenarnya apa yang kami sampaikan dan apa yang mereka sebutkan. Terpenting adalah bahwa memang mereka berkomitmen untuk nanti melaksanakan paling tidak 8 ruang yang kami sebutkan sebagai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi di negeri ini. Ada pemahaman kita bersama bahwa presiden itu adalah sebenarnya panglima pemberantasan korupsi. Arah pemberantasan korupsi akan banyak sebenarnya tergantung daripada nantinya siapa yang akan menjadi presiden dari ketiga pasangan itu. Hampir semua yang kami sampaikan itu memang adalah problem yang cukup mendasar dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa misalnya yang kemarin bahwa konflik kepentingan yang kita tempatkan di area paling terakhir, senyatanya saat ini menjadi hal yang sangat betul-betul harus diatur pengelolaan mengenai soal konflik kepentingan ini. Orang menyebut bahwa konflik kepentingan itu embrio daripada tindak pidana korupsi itu sendiri. Jadi hampir semua yang kami sebutkan itu betul-betul merupakan hal mendasar dari pemberantasan korupsi negeri ini. Beberapa regulasi yang kita mintakan komitmen mereka, regulasi seperti rancangan undang-undang perampasan aset, ada ketentuan-ketentuan tentang illicit enrichment, itu penambahan kekayaan secara tidak wajar, perdagangan pengaruh, trading influence dan lain sebagainya, itu marak dalam apa? Dan undang-undang tindak pidana korupsi kita sebenarnya belum bisa mengakomodir keseluruhan instrumen aturan-aturan dimaksud. Itu yang kita harapkan nantinya ada komitmen dari para calon pemimpin ini, kalau memang mereka terpilih, untuk akan lahir undang-undang yang kita butuhkan dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi itu. Kita juga berharap bahwa nantinya pimpinan-pimpinan nanti semakin tidak ada kalau bisa sejumlah peraturan perundang-undangan di produk sedikit kemudian menjadi tidak selaras dengan upaya pemberantasan korupsi. Itu barangkali persoalan mengenai koordinasi, supervisi juga antar aparat penegak hukum, itu juga masih menjadi persoalan di dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada pengaturan yang ini meskipun tidak begitu detail mengenai konflik kepentingan itu kita ada di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tetapi itu dipandang seakan-akan hanya diberlakukan kepada aparat pemerintahan yang diasumsikan ASN dan lain sebagainya. Seakan-akan bahwa penyelenggara negara tidak tunduk kepada soal pengaturan konflik of interest itu dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kita punya pemikiran begini. KPK adalah lembaga negara yang diembankan tugas pencegahan korupsi.
Diamanatkan di dalam pasal 6 huruf A dari Undang-Undang 19 2019 bahwa tugas dari KPK itu adalah melakukan kegiatan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, kita ingin pengaturan pengelolaan konflik kepentingan ini juga itu kemudian di kemudian hari ada harapan bahwa itu juga akan menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi manakala ada perdebatan, ada penyikapan yang berbeda tentang konflik of interest-nya seseorang dengan jabatannya, dengan apanya, itu kemudian KPK akan menjadi penentu bahwa apakah itu konflik kepentingan atau tidak. Dan penetapan KPK bahwa itu konflik kepentingan itu harus betul-betul dilaksanakan. Kalau masih tetap hanya menggunakan berpedoman kepada Undang-Undang 2899 tentang penyelenggara pemerintah yang bersih dari KKN, kemudian apa yang ditentukan dalam Undang-Undang administrasi pemerintahan semacam itu, rasanya ya seperti kondisi sekarang ini itu. Konflik kepentingan seakan-akan belum memiliki aturan yang jelas bagaimana harus kemudian menyikapi itu, menindaklanjuti seperti itu. Memang di lingkungan Mahkamah Agung itu kan beberapa instrumen aturannya sudah ada pengaturan. Dalam berbagai hukum acara pidana perdata itu sudah ada misalnya pengaturan-pengaturan yang sebenarnya bisa diartikan sebagai itu pengaturan soal konflik kepentingan. Misalnya seorang hakim yang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan ini tidak boleh menangani harus mengundurkan diri dan lain sebagainya. Itu memang sudah ada di lingkungan Mahkamah Agung. Apa yang sekarang kita kerjasamakan dengan Mahkamah Agung yaitu membentuk kelompok kerja di Mahkamah Agung itu yang terdiri dari sejumlah hakim agung itu untuk mengemas semacam peraturan yang akan menjadi pedoman penanganan konflik kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung. Kita berharap memang nanti produk yang lahir nanti di Mahkamah Agung itu bisa memberi kepada apa yang tadi disampaikan di lingkungan eksekutif atau legislatif ke depannya. Kita berharap seperti itu. Tapi sekali lagi konflik kepentingan seharusnya menjadi perhatian kita bersama.